Ya, selamat pagi buat adik-adik sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat. Ya, materi kita hari ini adalah mengenai sudut. Nah, sudut ini adalah titik pertemuan antara dua garis atau lebih. Ya, sudut itu seperti apa? Sudut itu seperti ini. Nah, kita lihat garis P dan Q, R dan Q. Nah, pertemuan dari garis Q dan R atau R dan Q, P dan Q ini ada pertemuan garis di titik Q. Nah, titik Q ini membentuk yang namanya sudut. Nah, ini adalah sudut. Nah, sudut pada garis QR dan QP ini hanya ada satu, yaitu sudut Q saja. Nah, inilah yang dinamakan sudut. Kita cari ilustrasi yang lain. Lihat gambar ini. Ya, kita lihat yang A. Ada garis, yang ini garis pertama, yang ini garis kedua. Terjadi pertemuan antara garis pertama dan garis kedua. Ya, ini garis pertama, tadi ini garis kedua. Nah, pertemuan garis ini dan pertemuan garis ini terjadi di sini. Kita sebut saja titik Q sama dengan yang tadi. Nah, pertemuan garis 1 dan garis 2 ini membentuk yang namanya sudut. Ini namanya sudut ya. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar yang B. Nah, kita anggap ini garis pertama, garis kedua. Pertemuan garis pertama dan kedua di titik ini kita sebut dengan titik Q, ada sudut lagi. Yang ini namanya sudut. Begitu selanjutnya. C, sudutnya di sini. D, sudutnya di sini. E, sudutnya di sini. F, sudutnya di sini. G, sudutnya di sini, dan H, sudutnya di sini. Nah, mudah kan mengidentifikasi sudut. Kemudian kita harus tahu bahwa sudut ini memiliki yang namanya besaran atau memiliki angka. Nah, satuan dari besaran sudut disebut dengan derajat. Satuan dari sudut, besarnya sudut disebut dengan derajat. Dengan lambang kita anggap misalnya X ya. Dengan lambang X, bulatan kecil di atas sebelah kanan angkanya. Contoh, besaran sudut kita kira-kira ini mungkin sudutnya yang ini ya, sudutnya mungkin 90 derajat. Nah, penulisan derajatnya seperti ini. Ya kan? Penulisan derajatnya seperti itu. Nah, kemudian sudut ini, besarnya sudut ini kita ukur dengan alat yang namanya busur. Ya, ini kita ukur dengan yang namanya busur derajat ya, yang namanya dengan busur derajat. Nah, bendanya seperti apa? Lihat gambar. Gambarnya seperti ini. Nah, bentuk barangnya, realnya seperti ini. Nah, ya.
Ini namanya adalah busur derajat. Ada angka 0 sampai 180 dan sebaliknya 0 dari kanan ke kiri itu 180 derajat. Pemanfaatannya nanti kita lakukan. Ya. Kita langsung praktik cara mengukur derajat menggunakan busur derajat. Kita lihat ya. Kita lanjut lagi ya. Tadi ilustrasinya mungkin tidak begitu jelas. Kali ini kita akan bikin ilustrasi yang lebih jelas lagi. Misalkan Pak Limbong punya sudut di sini. Sudut ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ini garis A, ini B, dan ini titik C. Ya. Garis A, B, garis AC, garis BC, dan titiknya titik C. Sudutnya berada di titik C. Nah, ini yang dinamakan sudut. Ini yang dinamakan dengan sudut. Nah, berapa sudutnya? Nah, berapa sudutnya kita akan ukur dengan menggunakan yang namanya busur derajat. Nah, lihat. Ya. Kita lihat busur derajatnya. Pak Limbong tadi bilang bahwa sudutnya harus diletakkan, titik sudutnya harus diletakkan di sini. Nah, sudutnya ini adalah menghadap ke sebelah kanan. Nah, angka yang kita gunakan adalah 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 180. Nah, kalau seandainya sudutnya contoh menghadap ke sana dengan sudut di sini seperti ini, maka angka yang kita gunakan kalau misalnya seperti ini bentuk sudutnya, yang kita gunakan adalah dari kiri ke kanan 10 sampai 180. Jadi jangan terbalik ya. Jangan tertukar. Oke, kita lanjut dengan mengukur sudut yang sudah kita gambar tadi. Mari kita saksikan sama-sama. Pak Limbong bilang tadi bahwa letakkan di titik sudutnya. Pertemuan ini diletakkan di titik sudutnya. Usahakan semaksimal mungkin garis merah dan garis biru itu berada di satu garis. Yang apabila kita lihat dari atas, itu yang terlihat hanya satu garis, tidak dua garis lagi. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah segaris menurut penglihatan Pak Limbong. Nah, Pak Limbong akan lihat tadi sudutnya mengarah ke kanan kan? Maka kita lihat dari kanan ke kiri angkanya 0 sampai 180. Lihat. 10, 20, 30, 40. Jikalau Pak Limbong lihat sudut ini tidak garis biru di bawah, tidak mencapai titik 40. Tidak mencapai garis 40, berarti sudutnya itu berada di bawah 40 derajat. Nah, kita harus lihat di garis yang kecil sini. Ini merupakan per 10 dari garis atau titik dari 40 dan 30. Jikalau dihitung ini jumlahnya mulai dari sini sampai ke sini ini 10. Jadi kita harus betul-betul jeli melihat garisnya berapa. Kalau Pak Limbong lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 garis ya, 8 garis yang kecil yang di sini. Jadi kita tadi 30, kita simpan 30 ditambah 8 garis kecil jadi 38 derajat. Nah, ketika 38 derajat. Ya, 38 derajat. Ya, seperti itu
eh, cara menemukan besar sudut dari sudut tertentu.